Dikatakan di dalam kitab Ihya, manusia itu semuanya celaka. Semuanya manusia celaka, binasa, illal alimun, kecuali orang yang berilmu. Kecuali orang yang berilmu. Karena tujuannya Allah Ta'ala menciptakan kita itu kan untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan manusia kecuali belakang. Ibadah itu akan sia-sia tanpa dasar. Itu kan perintahnya jelas, suruh ibadah. Ya, tujuan kita diciptakan kan untuk ibadah. Bagaimana mungkin kita bisa melaksanakan ibadah kalau tanpa dasar ilmu? Kita sholat, ya sholat kalau nggak dasar ilmu ya nggak sah sholatnya. Sholat ada syarat-syaratnya di situ, harus suci, ya baik dari hadas kecil, hadas besar atau dari najis, nutup aurat, ngadep kiblat dan segala macamnya. Belum lagi rukun-rukunnya sholat, belum lagi hal-hal yang membatalkan sholat. Bagaimana mungkin kita bisa melaksanakan itu semua kalau tanpa dasar ilmu? Kita puasa Ramadan, bagaimana mungkin kita bisa puasa dengan benar kalau kita tidak ngerti ilmunya? Bagaimana nanti di bulan Ramadan itu wajib niatnya itu harus malam hari. Kalau siang hari pada subuh nggak sah, kan begitu ya? Kan begitu. Ya. Nah, kemudian ada hal-hal yang membatalkan puasa. Di antaranya apa? Hal-hal yang tidak pernah terlintas dalam pikiran kita. Kayak seperti korek telinga, kan batal itu. Iya. Orang nganggapnya yang membatalkan puasa cuma makan dan minum gitu-gitu kan. Nah, itu kalau kita nggak punya ilmu, bagaimana mungkin kita bisa dikatakan berpuasa di bulan Ramadan? Jelas ya? Kemudian apalagi? Pernikahan misalkan. Itu kan dasar ilmu juga. Betapa banyak orang itu mudah mengucapkan kata cerai ketika tengkar, dikira itu cuma sekedar pelampiasan marah aja di situ. Padahal itu jatuh talaknya. Dia sudah mengucapkan berkali-kali. Apa itu enggak zina itu? Setelah 3 kali itu. Itu kan harus dasar ilmu. Jelas ya? Kadang-kadang orang itu gurau, mengucapkan kata-kata talak. Lo gurau pun itu apa? Bisa jatuh talaknya. Belum lagi jual beli, belum lagi ini dan itu. Itu semuanya harus dasar ilmu. Maka dikatakan semua manusia itu celaka, kecuali orang yang berilmu. Kemudian wal alimuna halka illal mukhlisun. Semua orang berilmu itu celaka, kecuali orang-orang yang ikhlas. Kecuali orang yang ikhlas. Kita illal wal alimun halka illal amilun. Dikatakan apa? Orang berilmu pun itu celaka juga, kecuali orang yang ngamalkan ilmunya. Ya. Orang berilmu tadi dikatakan orang bodoh celaka, kecuali orang yang berilmu. Sekarang orang berilmu celaka, kecuali orang yang ngamalkan ilmunya. Kita hadir di majelis itu ya bukan sekedar hadir pulang, enggak begitu. Apa yang kita dapat ya diamalkan di situ. Walaupun cuma 1 kah, 2 kah? Ya. Orang dulu itu bagaimana semangatnya dalam mengamalkan ilmu. Diceritakan, mungkin anak pernah cerita itu. Diceritakan ada seorang kakek istiqomah hadir majelis. Dia karena tua dituntun sama cucunya. Di tengah perjalanan jalan kaki jauh tempatnya. Di tengah perjalanan kakeknya ini kebelet kencing. Ya, akhirnya nepi, nyari tempat agak tersembunyi kencing. Kata cucunya, jangan langsung kencing kek. Ya, terus gimana? Ini kan keras tanahnya ini. Ini bisa nyiprat nanti.
Terus gimana? Digemburkan dulu tanahnya. Jadi kencing itu langsung nyerap ke dalam tanah. Dah, setelah selesai kencing, si kakek ngomong, udah kita pulang. Loh, bukankah ini sebentar lagi dekat ini sudah, nyampainya dekat sudah ini majelis ini. Enggak, kita pulang sudah. Kenapa pulang? Saya sudah dapat ilmu. Satu, ini sudah kita amalkan, kita pulang sudah. Bagaimana orang dulu itu perhatiannya dengan ilmu, dengan diamalkan. Walaupun cuma satu di situ diamalkan. Ya. Orang yang hadir majelis, ya, tapi tidak diamalkan, itu sama kayak kita hadir seminar kesehatan, di situ pemateri ngomong, ini tumbuhan ini, paham ya? Buah-buahan ini khasiatnya ini. Ya. Ramuan ini untuk penyakit ini. Lah kalau cuma sekedar didengarkan toh, oh gitu ya, paham ya? Tapi nggak diamalkan ya percuma kan? Sakitnya tambah sakit, nggak sembuh-sembuh di situ. Enggak cuma pengetahuan aja, hanya sekedar pengetahuan saja. Ya enggak bisa begitu. Namanya kita ingin sembuh, ya. Hasil seminar kesehatan ini kita amalkan di situ. Misalkan, paham ya? Kan begitu. Wal amiluna halka illal mukhlisun. Orang beramal pun itu celaka kata Nabi, kecuali orang yang ikhlas. Ya. Orang sodako, paham ya? Orang sodako itu kan amal ibadah juga di situ. Tapi kalau nggak ikhlas ya nggak jadi apa-apa. Ada sepintas ana lihat di medsos itu ya, ada orang memvideo begitu, ada anak kecil 2 tidur di dalam ATM begitu, ya di situ. Malam hari dibangunin sama yang bikin konten ini. Anak kira pikirannya mau dikasih uang berapa juta begitu ya. Nggak taunya cuma kasih Kentucky itu toh. Masya Allah, jarana ini masuk Kentucky pun dibuat konten jarana. Cuma kasih itu toh, nasi putih sama itu KFC itu toh. Anak kira kasih apa begitu jarana. Kok tega-teganya jarana itu. Seperti itu. Bis kalau ngasih sudah, nggak usah bikin begitu. Dipermalukan, dilihat orang se-Indonesia. Kelihatan kalau ini wajahnya orang miskin. Ya, kasihan orang miskin kadang-kadang. Ada juga ya di video itu tersinggung orang yang dikasih itu dibuangi, dilempar itu makanan itu. Ya. Ya malu orang itu. Udah ngasih nasi bungkusan di video viral se-Indonesia. Kelihatan wajah miskinnya. Ini kurang ajar seperti itu. Jelas ya? Entah kalau ente ngasih 1 M enggak apa-apa lah di situ. Ngasih 1 bungkus tok viral kemana-mana. Maka orang beramal pun itu celaka kecuali orang yang ikhlas. Wal mukhlisun ala wajalin adim. Sedangkan orang ikhlas, yang ikhlas pun itu masih takut itu. Takut amal ibadahnya tidak diterima. Beda ambil orang munafik. Kalau orang munafik itu apa? Udah nggak beramal, ya. Kalau amal riya, kemudian apa? Dia nyangka seakan-akan sudah diterima amal ibadahnya. Ya. Maka anak harap apa? Jangan pernah berhenti untuk belajar, ya. Jangan pernah berhenti untuk hadir majelis taklim dimanapun di situ. Eman di situ kalau nggak hadir. Lowong cuma nggak ada kegiatan malam apa di situ. Ya kalau kita ini Sandiaga Uno ya banyak kesibukannya ya wajar lah nggak hadir majelis itu. Ya. Lalu kita orang kan nganggur tok ini, pengangguran tok. Ya mosok ndak hadir lah di situ. Paling nggak seminggu sekali. Iya. Kalau ndak 2 minggu sekali, kalau ndak sebulan sekali. Jangan setahun sekali lah di situ, ya. Allah a'lam bishawab.
Mana kemana? Anak lupa mana kitabnya nih. Salat rawatib. Nah, salat rawatib ini atau dikenal dengan qobliyah ba'diyah itu ada yang muakkad, ada yang ghairu muakkad. Ya, ada yang muakkad, ada yang ghairu muakkad. Muakkad itu adalah salat qobliyah ba'diyah yang belum pernah ditinggalkan sama Nabi. Baik Nabi ada di Madinah atau Nabi sedang safar, nggak pernah ditinggalkan sama Nabi. Itu namanya qobliyah ba'diyah atau rawatib yang muakkad. Jumlahnya ada 10. Jumlahnya ada 10. 2 sebelum subuh. Ya, 2 sebelum subuh. Kemudian 2 sebelum duhur. 2 setelah duhur. 2 setelah maghrib. 2 setelah isya. Ngerti ya? Ingat ya? Ini kita latihan lah di situ. Kita latihan lah. Ya. Karena Syawal itu, makna Syawal itu apa? Syawal itu maknanya. Syawal itu maknanya bertambah. Syawal itu maknanya bertambah. Jadi jangan ketika Syawal malah berkurang ibadahnya, jangan. Ramadan aja kenceng di situ, Syawal udah berhenti. Ya, ketika Ramadan full baca Qur'annya. Syawal ditutup sudah, nanti ketemu lagi Ramadan, berdebu sudah Qur'annya. Jangan, ya, bertambah. Jadi apa? Rawatib itu 2 sebelum subuh, 2 sebelum duhur, 2 setelah duhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya. Ya, paling enggak kita latihan lah qobliyah subuh dulu. Dikatakan sama Nabi, raqatal fajri khairun minad dunya wa fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia seisinya. Sampai sodakoh dunia seisinya itu masih kalah dengan sholat 2 rakaat sebelum subuh. Kaya raya sudah. Ada orang sodakoh begitu? Nggak ada. Ya, ada ndak orang sodakoh dunia seisinya begitu? Ya, kita lebih kaya dari siapa itu namanya tuh? Elon Musk itu atau Mas Elon itu. Berapa kayanya tuh? 3.000 berapa triliun begitu ya. Ya, itu ternyata kalah dengan kita. Kalau kita mau sholat 2 rakaat aja di situ, kita bisa ya menyaingi bahkan mengalahkan Elon Musk itu. Ya, kita punya dunia seisinya. Kalau kita mau sholat 2 rakaat sebelum subuh, nggak cukup sekali. Besoknya kita dapat lagi itu. Besoknya kita dapat lagi. Dunia seisinya dengan apa? Qobliyah subuh. Ya. Kemudian ada yang ghairu muakkad. Ghairu muakkad ini kadang-kadang ditinggalkan sama Nabi. Tapi kebanyakannya dikerjakan sama Nabi karena itu Nabi hobinya sholat. Wa ju'ilat qurratu aini bis shalah, dan dijadikan penyejuk mataku adalah di dalam sholat. Iya. Nah. Yang ghairu muakkad ini ada 12. 2 sebelum duhur tapi selain tadi itu. Ya. 2 setelah duhur tapi selain tadi. Kalau yang muakkad kan ada 2 itu ya. 2 sebelum duhur, 2 setelah duhur. Iya. Yang ghairu muakkad itu pun ada itu, 2 sebelum duhur, 2 setelah duhur. Berarti 4 berarti itu. Totalnya itu. Iya. Kemudian berapa lagi? 4 sebelum asar. 4 sebelum asar. Sabdanya Nabi apa? Rahimallahu imra'an shalla arba'an qoblal asar. Mudah-mudahan Allah merahmati orang yang sholat 4 rakaat sebelum asar. Qobliyah asar 4 rakaat. Ya. Walaupun itu ghairu maka. Jadi kalau kita ingin dapat rahmatnya Allah Ta'ala, gampang. 4 rakaat sebelum asar. Ya. Kemudian apa lagi di situ? 2 sebelum maghrib. Jadi maghrib itu ada qobliyahnya. Cuma jarang dikerjakan sama orang. Pertama ya karena maghrib itu waktunya pendek. Jadi kebanyakan orang itu apa? Kebanyakan ulama ngerjakan qobliyah ini setelah maghribnya.
Jadi ngerjakan qobliyah sak ba'diyahnya juga. Paham ya? Terus 2 sebelum isya. 2 sebelum isya. Yang muakkad setelah isya. Yang ghairu muakkad itu sebelum isya. Tapi orang-orang kadang-kadang apa? Sholat qobliyahnya, ba'diyahnya enggak, langsung makan nih begitu. Undangan di rumah orang itu loh. Iya, undangan di rumah orang itu qobliyah isya, setelah sholat isya langsung makan sudah. Padahal yang muakkad itu ba'diyah isyanya. Ngerti ya? Jadi ada 12 itu. 2 sebelum duhur, 2 setelah duhur, 4 setelah sebelum asar, berarti 8. Ya. 2 sebelum maghrib, 2 sebelum isya. Ada 12. Ya. Yang muakkad ada 10, berarti 24 rakaat. Ya, muakkad dengan ghairu muakkad. Nah, kemudian yang namanya qobliyah itu kapan masuk waktunya sholat qobliyah? Sholat qobliyah itu masuk waktunya berbarengan dengan sholat fardunya. Jadi adzan duhur itu sekaligus masuk waktunya qobliyah. Paham ya? Habisnya kapan? Habisnya qobliyah itu habisnya berbarengan dengan sholat fardunya. Ketika duhur habis, berarti qobliyahnya ikut habis juga. Masuknya bareng, keluarnya bareng. Ngerti apa enggak? Nah, berarti apa? Ngerjakan qobliyah setelah sholat fardu, tetap itu masih waktunya, tetap adaan itu. Ngerti apa enggak itu? Yang saya ceritakan tadi loh. Qobliyah maghrib dikerjakan setelah sholat maghribnya, itu tetap namanya adaan, bukan kodoan. Karena waktunya qobliyah apa tadi itu? Masuk bareng dengan sholat fardunya, habis bersamaan dengan sholat fardunya. Ngerti ya? Tapi kalau ba'diyah enggak. Ba'diyah itu masuk waktunya ba'diyah setelah ngerjakan sholat fardunya. Selama belum ngerjakan sholat fardunya, tidak ada yang namanya ba'diyah. Misalkan ya, kita belum sholat isya ini. Kita belum sholat isya misalkan ya. Jam 1 malam saya ngerjakan ba'diyah. Enggak sah itu. Kenapa? Karena ente belum sholat isyanya. Ngerti ya? Jadi sholat ba'diyah itu masuk setelah kita ngerjakan sholat fardunya. Ya, paham ya? Beda dengan qobliyah tadi itu. Tapi kalau ba'diyah masuk waktunya setelah mengerjakan sholat fardunya. Habisnya kapan? Habisnya berbarengan dengan habisnya fardunya tadi itu. Ngerti ya? Sholat isya habis berarti ba'diyah isya juga ikut habis. Ngerti apa enggak ini? Kemudian sholat sunnah berikutnya, wa sholatul lail, sholat malam hari. Wan naflul mutlaq fil laili afdalu minan naflil mutlaq fin nahar. Sholat sunnah mutlak di malam hari, ya, itu lebih utama daripada sholat sunnah mutlak di siang hari. Ya. Termasuk tahajud itu. Nah, tahajud ini begini, tak luruskan ya, pemahaman kita. Yang dimaksud dengan tahajud itu bukan sholat khusus, bukan. Sholat tahajud ini adalah setiap sholat yang kita kerjakan setelah kita bangun tidur malam hari. Itu namanya tahajud. Jadi bukan usolli sunata tahajud, enggak begitu. Enggak begitu. Pokoknya kalian bangun malam hari terus sholat ini, iya, itu namanya tahajud. Karena tahajud maknanya apa? Bangun tidur. Tahajud maknanya bangun tidur itu. Ngerti apa enggak? Tahajud sendiri maknanya bangun tidur. Ngerti apa enggak? Misalkan kita tidur, padahal maghrib capek di situ ketiduran, paham ya? Tiduran, jam 10 bangun. Lalu kita sholat di situ. Sholat isya, kemudian sholat
ba'diyahnya, itu tahajud sudah. Itu sudah tahajud. Ngerti ya? Kita bangun malam, kemudian kita ngerjakan sholat taubat, itu pun namanya tahajud. Ngerti ya? Kita bangun malam, kemudian sholat apa? Sholat hajat 2 rakaat, itu namanya tahajud. Ngerti? Kita bangun malam, sholat istikharah, itu namanya tahajud. Paham ya? Kita bangun malam, sholat tasbih, itu namanya tahajud. Kita sholat taraweh, bangun malam, taraweh, itu namanya tahajud. Jelas ya? Kita bangun malam, kemudian sholat witir, itu pun sholat tahajud. Pokoknya sholat apapun yang dikerjakan setelah bangun malam hari, itu namanya tahajud. Nah, kalau tahajud itu bagi Nabi wajib, tapi bagi umatnya enggak. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab asaka rabbuka maqamam mahmuda. Ya. Wan naflu wasatal lail afdalu summa akhiru afdal wa hadza liman qasamal lail aslasan. Kalau malam hari itu dibagi 3, ya. Kalau malam hari itu dibagi 3, maka yang pertengahan malam itu afdol. Malam itu dari mana? Dari maghrib, ya. Maghrib sampai subuh itu namanya malam. Itu berapa jam kira-kira itu? Maghrib kan jam 6:04 lah di situ. Subuh jam berapa itu? Jam 5:04 ya. Nah, itu berapa jam kira-kira itu? Kalau dibagi 3, ngerti ya? Nah, yang separuh itu afdol dibandingkan dengan yang awal. Lebih afdol lagi yang akhir di situ. Sepertiga terakhir itu lebih afdol lagi. Kira-kira jam 3 lah, jam 4 lah itu afdol. Jelas ya? Ada cerita Imam Syarazi, ya, Imam Abu Ishaq As-Syarazi. Ini pernah diajak sama abahnya, ya. Ini pernah diajak sama abahnya ke masjid malam-malam. Ayo masjid yuk, kata abahnya. Diajak. Jadi orang-orang dulu itu ngelatih anaknya sejak kecil itu sholat malam. Ya. Maka orang-orang besar itu semuanya itu ya sholat malam. Jadi nggak ada wali nggak sholat tahajud, nggak ada. Yakin nggak ada sudah itu. Karena setiap wali itu dilantiknya malam hari. Setiap walinya Allah Ta'ala itu dilantiknya malam hari. Nabi pun diangkat jadi rasul itu malam hari. Termasuk wali itu diangkat pada malam hari. Kecuali kalau wali kota itu siang hari itu. Iya. Nah, maka orang-orang besar itu ya itu dilatih sama orang tuanya bangun malam sejak kecil dia. Seperti kayak Habib Umar. Habib Umar begitu. Masih kecil anak-anak. Itu dibangunin sama abahnya, dibangunin. Yang penting bangun, suruh sholat, walaupun nggak sampai tuntas, diajarin mulai kecil. Termasuk Habib Taufik pun begitu juga. Ceritanya Habib Taufik itu gitu. Dibangunin sama abahnya, kecil masih kayak anak TK begitu. Usia-usia anak TK itu. Dibangunin, suruh sholat. Ketika sujud ya tidur sudah, tapi dibiarkan sama abahnya. Yang penting dia sudah bangun. Ya. Nah, termasuk pengarang kitab Al-Muhadzab Imam Syarazi ini itu diajak sama abahnya ke masjid. Ayo kita abah katanya. Nyampe di masjid itu banyak orang tidur di situ. Katanya Imam Syarazi mengatakan andaikan mereka bangun sholat, tentunya lebih baik lagi bagi mereka daripada tidur sepanjang malam. Lalu kata abahnya, ngomong sama anaknya ini, andaikan kamu tidur gak usah bangun, itu lebih baik daripada kamu ngomong seperti itu. Paham ya? Nah, jadi
abahnya itu ngasih pelajaran pertama memang apa? Ngajari anaknya terbiasa bangun malam. Ya. Yang kedua, ngajari anaknya agar tidak merasa lebih baik daripada orang. Ya. Kata anaknya kan gitu. Andaikan mereka itu bangun, tidak tidur. Ya, andaikan mereka bangun sholat itu lebih baik. Kata abahnya, mending kamu tidur ya daripada kamu ngomong seperti itu. Jelas ya? Nah sekarang enggak, kadang-kadang satu kali sholat tahajud langsung bikin status. Betapa tenangnya jiwaku malam ini. Loh cuma sekali toh ente itu tahajud. Besok ya sendak, bikin status sudah begitu. Walhasil orang sekarang ini. Wasani yang kedua, sholat duha. Sholat duha. Wa aqalluha rakatan wa aksaru isnata asar rak'ah wa waqtuha min irtifai samsi ila zawaliha kama qala Nawawi fi tahqiq wa syarhil muhadzab. Sholat sunnah berikutnya adalah sholat duha. Sholat duha minimalnya 2 rakaat. Sholat duha ini minimalnya 2 rakaat. Paling banyaknya 12 rakaat. Ada ulama yang mengatakan 8. Ya, khilaf antara Imam Ramli dengan Ibn Hajar. Ngerti ya? Tapi minimalnya 2 rakaat. Kapan waktunya sholat duha? Waktunya sholat duha itu masuk ketika matahari sudah tinggi. Yaitu apa? 16 menit setelah terbit. Itu masuk waktunya sholat duha. Sampai kapan? Sampai tergelincirnya matahari. Sampai duhur. Duhur habis sudah di situ. Duhur habis. Afdolnya mungkin sekitar jam 9, jam 10-an itu afdolnya. Ya, afdalnya jam segitu untuk sholat duha tadi. Kemudian ada namanya sholat isyraq. Nah, sholat isyraq ini ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan sholat isyraq itu sholat tersendiri, sholat duha itu sholat berikutnya. Ada lagi yang mengatakan enggak, sholat isyraq itu ya sholat duha. Duha itu namanya isyraq. Jadi nama lain gitu loh ya. Nama lain daripada duha itu isyraq. Nama lain daripada isyraq adalah duha. Padahal sholatnya sama, cuma 2 nama, begitu ya. Paham apa enggak? Kama qala Nawawi, sebagaimana dikatakan oleh Imam Nawawi di dalam kitab Tahqiq dan syarahnya kitab Muhadzab. Wasalisu yang ketiga, salatut tarawih, salat tarawih. Sudah lewat ini tarawih ya. Salat tarawih. Ternyata dipikir-pikir itu ya, kita ternyata mampu salat 23 rakaat. Tapi setelah Ramadan kita nggak mampu lagi. Ya, kalau dipikir-pikir kesibukan kita yang padat itu ternyata kita bisa menghatamkan Quran di bulan Ramadan. Ya kan? Ternyata kita bisa dan mampu puasa sebulan penuh. Nah, mosok kita ndak mampu puasa Senin dan Kamis misalkan. Ternyata kita mampu. Ya, ternyata kita mampu baca Quran. Anak itu ya, kemarin itu ya kalau Ramadan kan sibuk di situ, sibuk ngajar, sibuk ini macam-macam lah kerja lah. Ternyata anak masih hatam itu 5 kali. Anak targetnya 6 kali di situ.
luput satu di situ. Ya. Dan sekarang nggak sempat masih baca Quran itu. Itu kan aneh di situ. Ya. Lah, waktu Ramadan kita apa? Bisa full kadang-kadang 1 bulan Ramadan itu salat tarawih. Ternyata kita qobliyah ba'diyah nggak mampu. Duha aja nggak mampu kita. Ya. Maka itu harus dipikir di situ. Maka benar sudah yang disabdakan Nabi bahwasanya setan itu dibelenggu di bulan Ramadan. Sehingga apa? Semangat kita ibadah itu kuat. Ya. Itu karena dibelenggu sama Allah Ta'ala itu setan. Salat tarawih. Wahia isruna rakaatan. Salat tarawih itu 20 rakaat. Lo katanya 8 saat. Ini kok 20? Ya terserah ente wis, kalau 8 ya enggak apa-apa. Enggak salat ya enggak apa-apa. Loh iya kan? Langsung sunnah itu. Kalau sekiranya ente mau tengkar gara-gara debat ini, ya sudah salat ya ente. Ngerti ya? Yang pasti kalau di kajian ini 20. Kalau ente bilang 8 ya apa? Iya, kalau ente bilang 8 ya enggak apa-apa. Enggak salat ya enggak apa-apa, langsung sunnah kok itu, bukan wajib kok di situ. Paham ya? Nah kalau yang ngeyel itu ya, yang ngeyel itu, loh yang Saudi itu loh, yang tempatnya, yang majikannya itu 20 rakaat di situ. Kalau kita mau jujur lah istilahnya. Kan biasanya apa? Cobalah niru sana, niru Mekah sana. Loh, Mekah sendiri 20 rakaat di situ. Madinah berapa coba? Madinah 36. Madinah itu 36 rakaat. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i itu ya, dalam mazhab Syafi'i itu pengambilan dalil itu apa? Quran, hadis, ijma, qiyas. Kan begitu ya? Jadi pengambilan dasar dalam mazhab kita itu Quran, hadis, ya, ijma ulama sama qiyas. Ngerti ya? Kita ikut Al-Quran dan hadis loh. Imam Syafi'i itu ikut apa? Ikut Injil gitu dah. Imam Syafi'i ikut Quran juga di situ. Imam Syafi'i pun ikut hadis. Kayak ente nggak apal hadis sudah sok-sokan ngritisi Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu apal semuanya. Lo ente apal berapa? 3 ya nggak apal ente itu. Ya. Tapi kalau Imam Malik enggak. Imam Malik itu yang dijadikan dasar pengambilan hukum dalam mazhabnya adalah amalu ahlil Madinah. Praktek yang dikerjakan oleh penduduk Madinah itu pun dijadikan dasar oleh Imam Malik. Jadi Imam Malik itu mengatakan jumlah tarawih itu 36. Kenapa demikian? Karena penduduk Madinah sebelum-sebelumnya itu sudah ngamalkan 36. 36 rakaat. Loh, ini pasti dia dapat dari orang tuanya dapat orang tuanya sampai kepada Nabi. Maka dikatakan amalu ahlil Madinah. Prakteknya penduduk Madinah. Itu dijadikan dasar sama Imam Malik. Jadi orang Madinah itu tidak mau kalah dengan orang Mekah. Orang Mekah itu ya, mereka itu setiap habis 4 rakaat mereka tawaf di situ. Ya, mereka tawaf. Ngerti ya? Setelah itu mereka tarawih lagi. Dapat 4 rakaat, tawaf lagi mereka. Tawaf lagi. Lah, kalah kalau begitu kita ini, katanya orang Madinah. Akhirnya ditambahin 16 rakaat di situ. 36 rakaat. Paham apa enggak ini? Ya. Dan 20 rakaat ini adalah ijma. Iya, paham ya? Ijma dari para sahabat itu. Pertama kali yang menetapkan 20 rakaat ini adalah Sayyidina Umar, dan tidak ada protes dari ulama atau dari sahabat-sahabat yang lain. Waktu itu ya ada Sayyidina Utsman. Iya, waktu itu ada Sayyidina Ali, ada Ibn Abbas, ada Ibn Mas'ud, ada Ibn Umar. Mereka diam semua di situ. Mereka menyetujui
apa yang ditetapkan oleh Sayyidina Umar. Itu menjadi ijma, kesepakatan para sahabat di situ. Pembesar sahabat nggak ada yang protesnya. Maka ini menjadi kesepakatan di situ. Paham ya? Loh, yang mengatakan 11 itu mereka berdasarkan riwayat Siti Aisyah. Nah, Siti Aisyah itu pernah meriwayatkan hadis begini. Nabi itu setiap kali masuk ke dalam rumahku di malam hari, tidak pernah Nabi itu ninggalkan sholat, ya, baik di bulan Ramadan dan di luar Ramadan, sholat 11 rakaat. Nah, orang yang menganggap tarawih 11 rakaat ini, jadi 8 tarawihnya, 3 witirnya, begitu. Nah, sekarang ada yang janggal dari hadis ini. Kalau hadis ini diarahkan kepada dalilnya tarawih, janggal di situ. Kenapa? Karena di redaksi hadisnya apa di situ? Nabi baik Ramadan dan di luar Ramadan tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Loh, apa iya ada tarawih di luar Ramadan? Ngerti apa enggak ini? Kan tadi dikatakan apa? Baik Ramadan atau di luar Ramadan, Nabi sholat tidak lebih dari 11 rakaat. Masa ada tarawih di luar Ramadan? Kan nggak ada di situ. Paham ya? Nah, kalau ini dikatakan sebagai dalilnya tarawih, ya nggak tepat lah di situ. Karena nggak ada tarawih di luar Ramadan. Ini dalilnya sholat witir 11 rakaat. Riwayat Siti Aisyah ini adalah dalilnya sholat witir 11 rakaat. Ngerti apa enggak ini? Paham ya? Bi asri taslimatin fi kulli lailah min Ramadan. 20 rakaat itu dengan 10 salam, berarti 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kalau 4 rakaat sekali salam enggak sah. Tidak sah. Ngerti apa enggak ini? Ya. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Fi kulli lailah min Ramadan. Di setiap malam bulan Ramadan. Mangqama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Sabdanya Nabi, barang siapa yang koma di bulan Ramadan, koma ini apa di situ? Katanya ulama, sholat tarawih. Barang siapa yang sholat tarawih di bulan Ramadan, imanan karena dasar iman, wahtisaban hanya mengharap pahala dari Allah Ta'ala, maka janjinya Nabi, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, apa yang telah berlalu dari dosa-dosanya itu diampuni oleh Allah Ta'ala. Jelas ya? Dikit lagi ya. Wa jumlatuha khamsu tarwihat. Jumlahnya tarawih itu 5 kali tarwihah. Ngerti tarwihah? Tarwihah begini. Setiap habis 4 rakaat tadi itu mereka istirahat. Lah, istirahat itu namanya tarwihah. Tarwihah. Ngerti? Berarti berapa kali itu? 5 kali kan di situ. Setiap 4 rakaat, setiap habis 4 rakaat mereka istirahat. Istirahat namanya apa? Tarwihah. Apa tarwihah itu? Istirahat. Ngerti ya? Istirahat. Paham ya? Berarti 5 kali istirahat. Paham ya? Lah, 1 kali istirahat namanya tarwihah. Jamaknya tarawih. Paham ya? Jamaknya tarawih. Paham apa enggak ini? Kalau tarwihah itu bentuk tunggalnya. Tarwihah itu 1 kali istirahat. Beberapa kali istirahat namanya tarawih. Ya. Kenapa istirahat ya? Karena capek di situ. Yang dibaca panjang. Paham ya? Lah sekarang kan enggak ngebut-ngebutan di situ. Waladhdallin amin bismillahirrahmanirrahim Yasin. Anak kira sampai innaka laminal mursalin begitu. Enggak taunya Yasin langsung ruku di situ. Cuma 1 ayat toh. Jelas ya? Ya enggak ada istirahatnya namanya itu. Wa yanwi
As-sahsu bi kulli rakatain at-tarawih au qiyam Ramadan. Niatnya usolli sunnatan minat tarawih. Paham ya? Atau usolli qiyam Ramadan. Usolli qiyam Ramadan. Saya niat salat qiyam Ramadan. Itu boleh. Ya. Walau shalla arba'a rakaat minha bi taslimatin wahidah lam tasihha. Andaikan dia salat 4 rakaat dengan 1 salam enggak sah. Kayak anak tadi catangan itu. Ngerti ya? Wa waktuha baina sholatil isya wa tulil fajar. Waktunya tarawih itu setelah isya, bukan setelah isya, setelah mengerjakan isya dan sampai subuh. Sampai subuh. Jadi kalau orang belum mengerjakan isya, ya enggak ada sholat tarawih. Lah kalau sudah sholat tarawih, walaupun dengan jamak takdim itu boleh. Masuk waktunya sudah. Paham? Kalian musafir misalkan ya, musafir, nyampe di suatu daerah maghrib di situ. Ente jamak takdim di situ, maghrib, kemudian sholat isya-nya. Itu tarawih boleh itu, walaupun di waktunya maghrib, karena sudah ngerjakan isya-nya. Paham apa enggak ini? Jelas ya? Sampai kapan? Sampai terbitnya fajar. Nah, di dalam kitab dikatakan apa? Ngerjakan tarawih di awal itu, di awal isya itu bid'ahnya pemalas. Bid'ahnya pemalas karena tarawih itu afdalnya malam itu sebetulnya. Maka dalam riwayat kan Nabi malam hari itu. Iya, sahabat waktu ngantuk-ngantuk Nabi malam hari itu. Malam hari. Ya kayak orang salat tahajud itu. Nah, kita orang kadang-kadang repot kadang-kadang ini. Kita orang kan terbiasa begini. Kita orang tarawihnya malam jam 2 jam 3, ngerti ya? Selesai terus kita sahur lah di situ. Kadang-kadang anak kalau adzan isya belanja itu ya, belanja apalah di situ. Itu dilihat sama orang-orang, ini ustaz tidak tarawih begitu. Repot lah kita orang ini. Padahal afdalnya malam itu sebetulnya. Afdalnya apa? Malam. Itu dikira tidak sholat kita orang ini. Oh, bawa lam. Ada